Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Sabtu 20 Maret 2021 ya. Tapi kita akan menganalisa kemarin Jumat, karena kemarin Jumat saya belum sempat bikin konten. Saya kemarin seharian ada acara, terus juga belum sempat bikin konten analisa hari Jumat, terus juga belum sempat balas-balasin komen, jadi saya mohon maaf. Nah ini insya Allah akan saya bikin hari ini kontennya. Dan kemarin Jumat itu sebenarnya sangat-sangat menarik IHSG itu ya, kalau teman-teman perhatikan sampai closing ya. Oke, nanti bakal kita bahas IHSG dan juga beberapa saham yang menurut saya menarik seperti itu. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya, karena analisa teknikal ini dan bandarmologi ini harian. Setiap hari insya Allah saya upload, jadi bisa teman-teman gunakan untuk referensi ya, referensi analisa teman-teman. Tapi ingat harus punya analisa sendiri juga, seperti itu. Terus buat teman-teman yang ingin konsultasi portofolio, bisa cek videonya, ketentuannya di Home Cuan-Cuan Saham, di konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham ini. Kalau misalkan tidak ada di Home, bisa dicek di playlist, nanti konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham. Nanti bisa ngobrol tentang analisa, solusi, terus juga money management, strategi, dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman kalau ingin konsultasi, bisa cek videonya, ketentuannya dulu. Kalau udah paham, bisa langsung kontak saya via DM Instagram. Oke, langsung aja kita mungkin ke foreign flow dulu ya, sebelum ke analisa teknikalnya. Jadi kemarin tuh benar-benar penuh drama. Saya sampai udah males ngecek RTI kemarin tuh. Tapi ternyata ada penarikan di akhir yang menarik ya. Dan ya saya kemarin nggak sempat bikin konten, mohon maaf. Jadi kemarin tuh asing net buy lagi, besarnya 512 miliar total di IHSG ya. Dengan net buy terbesar dipegang oleh Bank Mandiri, yang kedua ada bank lagi. Ada Sampurna. Ini rokok ini kalau menurut saya sudah mulai menarik ini. Yang ketiga Unit Tractor, keempat Kalbe, dan kelima Indosat. Lalu untuk net foreign sale-nya, yang pertama Bank BRI 55 miliar, tidak terlalu besar. Dia juga netnya cuma 55 miliar ya. Tapi overall transaksinya 800 miliar, 850 miliar. Jadi asing itu total jualan 753, tapi total belinya 700. Jadi net sale-nya 55 miliar seperti itu. Untuk Telkom ada net sale 34 miliar, dan Bank BNI asing net sale 30 miliar. Setelah itu ada Silo, lalu Inco, dan Cepin. Oke. Ini kemarin menarik sekali ya. Kalau misalkan kita masuk ke IHSG langsung aja. Ini candle-nya ini benar-benar penuh drama ya. Kalau misalkan teman-teman pagi-pagi itu pasti udah hopeless lah. Aduh ya, IHSG kebanting gitu kan. Kemarin saya juga bikin skenario ya buat hari Jumat itu. Karena hari Jumat itu posisinya IHSG di sini ya, opening Jumat tuh 18, 17, 18. Nah, 19 itu kan di sini. Kemarin itu kan berarti openingnya di sini kan. Udah deket resisten juga. Kalau kemarin saya antara ke sini dulu baru turun, atau enggak turun dulu baru naik gitu. Tapi ternyata ya dia ketika opening langsung merah, seharian merah. Tapi waktu di closing nih, closingnya di sini nih, yang kecil nggak kelihatan ya, di sini nih. Nah ini closingnya hari Jumat. Jadi setelah drama ini kan hari Kamis ya, 18 Maret, hari Jumat 19 Maret ini kan ada 15 menit di area merah, terus dia walaupun ada naik turun, tapi kan openingnya di sini, jadi dia merah terus waktu close ditarik sampai hijau. Jadi candlenya seperti kemarin itu tuh ada sesuatu itu. Nah sesuatunya itu apa? Jadi kemarin tuh ada rebalancing portofolio oleh asing ya. Jadi ada indeks FTSE. Jujur saya tidak begitu paham juga, cuman dari kabar-kabar yang saya dengarkan tuh seperti itu. Jadi memang indeks itu kan sangat digunakan asing untuk menentukan saham yang dibeli ya. Nah kalau pas indeksnya baru berubah gitu kan, juga misalkan ada saham yang keluar dari FTSE, ada yang masuk FTSE, nah gitu tuh asing jadi buat acuan beli gitu. Karena asing dengan uang yang sangat besar gitu tuh nggak bisa asal beli kayak kita. Misalnya kita pengen beli saham yang fundamentalnya jelek, pengen beli gorengan gitu, ya tinggal beli suka-suka kita gitu. Tapi kalau asing big fund, terus juga big money asing mau beli saham itu dia nggak bisa asal-asalan beli. Dia harus punya suatu patokan, dan salah satu patokannya itu biasanya
indeks itu. Makanya kenapa saham LQ45 itu salah satunya liquid gitu ya, karena memang ada yang terkhusus untuk hanya boleh membeli LQ45, misalkan kayak reksadana apa gitu LQ45, kira-kira seperti itu. Jadi kemarin itu ada rebalancing portofolio dari pokoknya indeks FTSE itu, dan ya asing pada mulai bergerak juga. Cuman overall apa yang saya lihat adalah kalau menurut saya ini sudah semakin bagus sih IHSG ini, dengan asing konsisten net buy terus. Tinggal PR-nya ini doang sih kalau menurut saya, 6.400 ini. Ketika 6.400 breakout, kalau menurut saya bakalan menarik banget IHSG ini ya. Ya semoga nggak ada drama waktu di 6.400 dah gitu. Cuman ya kita harus siap dalam semua keadaan. Jadi kalau misalkan mungkin ya amannya kalau kita trading ya, ketika IHSG di 6.400 dan saham-saham kita itu saham-saham yang korelasinya kuat dengan IHSG, kita bisa mulai take profit dulu. Entah semuanya atau setengah silahkan. Karena nanti kalau misalkan dia gagal breakout, ya dia bakal turun lagi ke support ya. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, ya udah kita tinggal beli lagi di sini. Ketika naik terus ada retest, nah kita beli lagi waktu IHSG 6.400, beli saham-saham yang korelasinya kuat dengan IHSG seperti itu. Yang pasti IHSG ini indeks, hanya apa ya, bukan saham. Jadi kita tidak trading di IHSG, cuman ini sebagai wadah kita trading gitu. Kira-kira kayak gitulah. Dan dari segi teknikal, cuman kalau dari foreign flow menurut saya sudah semakin menarik sih IHSG ini. Melihat keadaannya kayak gini ya, bank-bank besar pada ditarikin, blue chip pada ditarik ke atas dari hari Kamis kemarin tuh ya. Tuh seperti itu. Dan karena memang waktu kemarin tuh udah dipastikan bunganya juga, akhirnya juga suku bunga Indonesia juga ditahan di 3,5% tuh paling rendah ya. Masih menarik juga. Walaupun sebenarnya ini mungkin bisa dilihat ada head and shoulder juga calon-calon, tapi ternyata digagalkan dengan tarikan yang maknyus ini. Cuman uang besar yang bisa narik kayak gini ya. Closingnya di sini ya, ini bukan di sini. Nih. Jadi ada gap juga sebenarnya seperti itu. Yang pasti kita lihat dari teknikalnya aja, dia resisten. Sekarang dia di area resisten yang ini sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan besok breakout, ya menurut saya bakal breakout sih karena hari Senin kan. Dan kemarin Jumat tuh sebenarnya saya juga udah tahu kalau bakalan merah, karena Jumat tuh cenderung hari take profit sedunia, karena kebanyakan asing, orang-orang yang trader gitu tuh nggak mau uangnya nginep gitu, nggak mau nginep 2 hari. Jadi kayak udah Jumat uangnya tarik masuk ke forex atau masuk ke Bitcoin kayak gitu. Tapi kalau beberapa orang kayak gitu, makanya kalau Jumat tuh cenderung merah kalau misalkan teman-teman ngecek kalender IHSG ya, seperti itu. Cuman ya ada juga yang Jumat hijau, yang pasti kemarin juga Jumatnya hijau seperti itu. Untuk target yaitu tadi 6.400, untuk support berarti ada di sini ya sekarang ya, 6.300 ini memang support kuat ya, 6.300. Cuman masih ingat masih ada 2 utang gap juga. Kemarin juga nggak sekalian tertutup ya gapnya yang ini 6290 ini. Masih ada 2 utang gap ya di sini, 6.200 sama 6290. Apakah ditutup? Nggak tahu juga. Mungkin bisa juga dia naik dulu terus nanti nutup, bisa juga. Atau besok nutup dulu baru naik, bisa juga. Tinggal kita memasang posisi aja seperti itu. Cuman kalau yang ada yang saya lihat menarik juga, ini RSI-nya udah mau breakout juga ya. Karena kalau sebenarnya selama ini ketika IHSG naik itu kan selalu terjadi diversion. Bentar, saya garis dulu. Nah, ini ya. Ini arahnya dia tuh kan ke bawah. Sejak 18 Desember tuh arahnya IHSG itu ke bawah. RSI-nya ya ini. 18 Desember tuh dia ke bawah. Tapi sejak 18 Desember dia itu naik terus. Nih, yang paling kuat di sini ya. Dia RSI-nya turun, mah dia naik, makanya ada bantingan. Terus ini arahnya dia ke atas. Ini ya, 18 Desember 22. Ini 18 Desember sampai sini kan dia cenderung naik. Slope-nya ke atas, tapi RSI-nya mengarah ke bawah. Itu yang disebut divergen. Nah, gimana mengatasi divergen ini? Ketika nanti indikator RSI ini breakout. Kalau misalkan dia bisa tembus, kalau menurut saya ini bakalan mendukung IHSG juga buat naik seperti itu. Selain dari teknikal, juga dari indikator ini juga bakalan menarik. Seperti itu. Ya tinggal kita tunggu aja. Kayaknya juga patternnya juga bullish penan mungkin bisa juga ya. Seperti itu di sini penan. Tinggal tunggu breakout-nya. Terus udah. Kalau menurut saya IHSG bakal breakout 6.400. Cuman dengan keadaan kayak gini, ya IHSG outlook-nya lebih bagus lah daripada kemarin-kemarin gitu. Terus juga skemanya yang optimis, ya cup handle itu bakal terbentuk.
atau mungkin dia mau double bottom. Kayaknya enggak sih kalau double bottom sih, jauh turunnya soalnya. Ini cup, ini kemarin calon handle seperti itu. Ini juga mungkin ada cup handle kecil juga ya. Ini cup, ini calon handle seperti itu ya. Kita tinggal lihat aja arahnya kemana. Penting kita bisa menempatkan posisi yang bagus dan buruk. Oke, langsung aja kita ke beberapa saham dulu. Mungkin kita memulai dari BBCA ya, yang digunakan untuk menarik IHSG kemarin. Jadi memang kalau orang punya duit itu bebas ya, mau ngapain aja. Mau narik indeks, mau narik saham blue chip, bisa. Yang namanya sehari closing sehari merah terus ditarik sampai hijau gitu juga bisa juga ya. Makanya kita harus punya duit banyak biar bisa narik IHSG guys. Tuh. Ya, BBCA juga sama. Seharian dia di area merah ya. Dia kemarin openingnya tuh 19 Maret. Nah, 19 Maret di sini dia ada gap up terus langsung turun terus. Terus waktu closing ini ya. Ini kan after 15 udah bukan regional lagi. Ditarik sampai closingnya di sini sampai 33.800. Candlenya emang jelek, tapi ya ini bagus lah buat IHSG yang bisa narik kayak gitu. Dia ditariknya juga volumenya gede sekali. Ini bagus banget sih. Terus kalau misalkan teman-teman perhatikan lagi, ya ini bisa calon-calon cup handle juga. Bukan cup handle sih, karena dia panjangnya ke bawahnya sama ya, mungkin double bottom. Ini bottom 1, ini bottom 2, tapi agak pincang juga karena bottomnya di sini. Atau malah triple bottom mungkin bisa juga ya. Ini karena ini sampai sini juga ya. 1. Tapi kalau triple bottom mungkin neckline-nya di sini berarti 33975. Menurut saya kalau IHSG bisa 34.000, kalau BCA bisa 34.000, ini bakal ngebut lagi sih. Karena ini resistennya saat ini 34.000. Kalau ke breakout bakalan banyak yang masuk ke BCA ini, trader-trader dan lain sebagainya. Untuk support BCA masih di sini. Area 33.000 itu kuat sekali supportnya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, hari Kamis atau hari Rabu waktu merah terakhir itu kan Kamis hijau ya. Hari Rabu waktu merah terakhir tuh kalau teman-teman lihat 33.000-nya BCA tuh bitnya tuh tebel banget, itu sekitar 29.000 lot. Apa itu duit berapa coba kalau misalkan mau ngitung ya, 29.000 dikali 100 dikali 34.000 harga BBCA itu uang berapa itu silahkan dihitung sendiri. Yang pasti kenapa saya optimis IHSG nggak ambrol ya karena BCA masih dijagain gitu. Kecuali kalau BCA yang nggak ada yang dijagain di area support ya udah bakal turun jauh itu seperti itu. Menarik sekali BCA ini. Tadi support resistennya kalau mau buat swing, teman-teman mau entry mungkin lebih amannya setelah break 34.000 ya. 34.000 break bisa masuk seperti itu. Tapi kalau mau tunggu retest koreksi, misalkan besok ada koreksi dengan volume kecil ya, mungkin bisa entry di area 33.500. Ini supportnya dia juga. Sebelumnya resisten jadi support. Dan juga kemarin waktu seharian tuh sebenarnya memang koreksinya IHSG itu volumenya kecil-kecil ya. Jadi itu sebenarnya nggak direspek. Saya juga udah malas, ini pasarnya baru sepi gitu kan. Terus juga volumenya kecil-kecil. Jadi kalau naik juga nggak guna, kalau turun juga nggak guna, kecuali saham yang volumenya gede ya, seperti itu. Jadi ya kemarin saya pergi itu ada acara, terus juga nggak mantau IHSG sampai sempat bikin konten. Tuh, mungkin tadi saya belum lihat IHSG-nya ya. Volumenya lumayan tapi meningkat ya dari sebelumnya, seperti itu. Masih oke lah ini. Candlenya juga bagus. Mungkin ini lebih ke hammer sih, bukan doji ya. Seperti itu. Untuk BBCA overall masih oke sekali dan dia sedang murah ya, bahasanya murah pada saat ini karena by technical dia murah area 33.000 sampai 34.000 itu. Tuh, tapi nanti kalau udah agak tinggi-tinggi ya beda level teknikal lagi. Lanjut. Nah, ini kalau menurut saya bakal unjuk gigi ya. HMSP ini saham rokok-rokokan ini juga mulai menarik sekali. Jadi setelah dia koreksi panjang, ini udah mulai diakumulasi, terus juga udah ada pembalikan arah dengan volume yang kuat. Nah, saya lihat dari sini dulu. Ini ya, HMSP ini udah masuk EMA 150 warna biru ini. Karena sebelumnya dia selalu gagal di EMA 150 ya. Kelihatan EMA 150 itu jadi resistennya dia. Di sini dia gagal, di sini dia gagal. Terus sebelumnya kan EMA 50. Setelah itu EMA 150. Dia selalu kesusahan menembus 2 itu. Tapi kemarin dia berhasil nge-break. Setelah sebelumnya di atas EMA 50 ya. Dia nge-break
ditambah dengan volume dan akumulasi ya, ini udah paling bagus sih, nggak ada lawan gitu. Lihat aja akumulasinya nih, KZ 272 miliar. Ini kan buat yang narik IHSG waktu closing juga ya, salah satunya, karena ini juga big cap juga. KZ 272 miliar, AK cuma 77, ini cuma 49, ini cuma 25, ini cuma 7, ini cuma 74. Kelihatan banget sih ini bandarnya ngambil barang seperti itu. Cuman apakah besok langsung jalan ya tidak pasti juga. Bisa juga dia koreksi volume kecil dulu kayak gitu. Terus nanti dia baru naik lagi di gas. Cuman kalau menurut saya, nah ini kita lihat teknikalnya ya. Ini sebelumnya kan HMSP ini kan patternnya broadening ya. Setelah dia kemarin breakout tapi nyungsep lagi, terus dia mulai naik lagi. Dan ini volume waktu tarikan kemarin sangat besar ya, di 15 menit itu. Dari sini sampai closingnya di situ, gila sekali itu. Langsung dimakan semua itu beatnya. Ini juga kalau menurut saya dia mau pakai pattern KP handle mungkin comebacknya. Dan sebenarnya udah breakout ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, karena di sini ada walaupun ini masih kecil karena ini 15 menit ya. Ini cup, ini handle. Seperti itu. Dengan neckline-nya ada di area sini berarti 1470, 1450 itu. Mungkin besok kalau misalkan ada koreksi, kalau teman-teman pengen masuk HMSP ya, kalau ada koreksi ke situ area 1450, teman-teman menurut saya boleh entry. Ini udah ada tanda-tanda pembalikan arah. Tinggal ditunggu nge-break resistennya aja. Trennya. Nah, ini kan juga kelihatan ya. Udah calon-calon cup handle kemarin, ini cupnya, ini handle-nya. Kayak gitu. Kemarin dia mencoba comeback dengan double bottom ya, tapi yang di sini gagal karena cukanya malah naik tuh, akhirnya dia ARB 2 hari dan masih melanjutkan downtrendnya. Tapi saya sempat bikin konten juga waktu HMSP di sini ya, itu karena dia udah breakout downtrend channelnya ini warna hijau itu. Nah ini kan warna hijau ini kan downtrendnya dari 2018, warna hijau nih ya, dia nyentuh sini. Terus akhirnya sebelumnya udah di breakout di sini tapi gagal. Terus dan kemarin di breakout di sini. Dan ya artinya dia udah nggak ada downtrend lagi. Tinggal satu doang PR-nya. Mungkin dia juga bisa comeback kalau yang besar ya, bisa comeback pakai inverted head and shoulder juga. Mungkin ya. Ini calon-calon shoulder kiri, ini headnya, sama ini shoulder kanan, calon terbentuk. Itu bakalan cakep juga kalau dia comebacknya pakai pattern ini, pembalikan arahnya. Karena sebenarnya ini saham-saham yang downtrend dari lama sekali ya, rokok-rokok ini. Tapi yang GGRM nggak saya bahas ya guys, nanti bisa teman-teman analisa sendiri. Dia downtrend dari lama sekali. Dan ini sebenarnya bagus juga ya, ini HMSP itu dia dividennya oke, terus juga fundamentalnya oke. Ya kemarin turun terus gara-gara ngangkatnya tuh berat, memang harus asing gitu loh. Kok kayak temennya WIM gitu kan udah terbang duluan, karena kan market capnya tidak sebesar ini ya. Jadi dia udah jalan duluan. Cuman overall menurut saya masih bagus ini HMSP ini. Yang pasti kalau misalkan mau entry tinggal masuk di level-level yang bagusnya aja. Atau misalkan di sini ya, biar nggak ada resisten sekalian. Ini kan ada resist, di sini juga ada resist. Area 1900 ini dekat-dekat 2000. Sesuaikan dengan profil resiko teman-teman aja. Kalau teman-teman bisa jemput di sini ya silahkan aja. Tapi kalau misalkan tunggu aman, lebih konfirmasi, menurut saya di area 2000 itu teman-teman bisa entry. Target menurut saya kalau dia comeback ya ke sini bisa area 2800. Cuman ya tunggu waktunya aja kira-kira kapan, karena ini kan ada gap ya yang masih belum ditutup di 2800 ini. Open gap yang sangat besar sekali, 2800 sampai 2380, 500 rupiah itu gapnya. Nah ini juga bakal jadi resisten kuat ya di sini 2345 ini. Jadi mungkin untuk sekarang targetnya terdekat sini dulu, area 1970 sampai 2000 lah. 2000 itu target pertama. Kalau buat ini tapi saham swing ya, bukan yang sehari. Ya bisa aja sih sehari kalau misalkan ditarik lagi, orang kemarin juga naiknya 6% kan, naik 95. Tapi ini lebih cocok buat swing sih, dan juga ada mau pembagian dividen cukup menarik juga. Target pertama 2000, kalau bisa breakout bakal lanjut ke sini dulu mungkin area 2350 sampai 2450 nih ya. Dari sini sampai sini.
Kalau misalkan itu bisa tembus, menurut saya dia bisa ke sini. Nutup gap bayar utang dulu 2.800. Kalau misalkan 2.800 nggak bisa tembus ya bakal turun dulu sih. Tapi kalau misalkan bisa tembus bakal jadi support kuat banget 2.800 itu. Ini menarik AMSP kalau menurut saya. Cuman dia bukan tipikal yang ngegas ya karena market cap-nya besar. Lanjut kita mungkin ke apa ya? Adaro mungkin ya. Yang kemarin juga digunakan untuk menarik IHSG. Ini juga kalau misalkan kita lihat di Newcastle-nya. Ini saham komoditas ya. Seperti biasa kita harus lihat harga komoditasnya. Nah, ini kan udah breakout ini. Saya pernah bikin konten juga tentang batu bara ini. Ini targetnya kok menurut saya bisa ke sini ya. 105. Dan kalau misalkan kita compare ya waktu berjaya-berjayanya batu bara itu kan tahun 2018. Ya sekitar sini lah. Nah, ini 2018 ini kan. 2018 di sini kalau teman-teman tahu 2018 November ya, November 2018 Oktober kita misalkan cek harganya Adaro 2018 November itu dia ada di 2.500 tuh. Dengan harga call segitu tadi tuh. Waktu ini call ya, ini chart call batu bara. Harga call-nya dia 100. Ini 100 ya. Waktu harga call-nya 100, Adaro itu harganya 2.500 tadi ya. Nah, sekarang harga batu bara itu udah 92. Dan kalau menurut saya by pattern, yang pertama dia comeback-nya pakai head and shoulder, inverted head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, terus dia comeback. Habis itu sini membentuk bullish continuation, pattern flag. Ini kan saya tambahin ya. Ini targetnya karena ini kan flag, bikin flag di sini. Targetnya flag tuh ya sama kayak panjang tiangnya. Kalau by teori ya, nah ini tiangnya segini, targetnya berarti segini. Dan kalau misalkan hit, ini bisa ke 1.500. 105, harga 105. Yang pasti lebih tinggi dari kemarin tuh. Dan teman-teman mungkin bisa bayangin aja gitu. Kayak kemarin waktu harganya 100 itu Adaro ya ini. Kalau misalkan teman-teman ngecek semua ITMG, terus ada PTBA dan lain sebagainya, itu kan juga 2018 itu kan masa jaya-jayanya karena harga batu bara baru tinggi-tingginya gitu 2018 ya. Tapi kalau misalkan 2021 ini terulang lagi bisa sampai ke sini, kalau menurut saya bakalan lebih gila lagi sih. Karena sekarang pun juga bobotnya IHSG pun lebih besar juga kan. Ini menarik sebenarnya saham call ini, apalagi mau pembagian dividen juga, teman-teman bisa kalau mau swing ya mungkin oke lah ini. Dan ya target kalau menurut saya jauh, tinggal pilih dari teknikal yang oke aja. Seperti itu. Itu dari komoditasnya. Nah, kita cek dari sahamnya sendiri ya, yang kemarin juga ditarik di akhiran. Nah, ini saya juga pernah bikin konten Adaro ini. Dia kalau misalkan bisa breakout 1280 ini bakal ngebut. Karena pertama dia ada Darvas Book di sini ya. Habis itu patternnya ini symmetrical triangle mungkin atau penan. Tapi kalau penan harusnya turun lagi dong karena itu kan continuation ya, mungkin symmetrical triangle atau ascending triangle, descending triangle gitu. Makanya dia naik lagi. Yang pasti harga batu baranya oke banget ya. Kenapa? Karena 1250 ini kan area resistnya dia. Berkali-kali dia gagal. Ini satu kali di sini, ini satu kali di sini, ini satu kali di sini. Akhirnya di sini dia breakout terus ngebut waktu kemarin IHSG rally ya, November 2020 itu. Nah, kita mungkin bandingkan aja nanti ya terakhir ya. Ini sekarang dia udah breakout 1250, menurut saya ini cakep banget sih ini Adaro ini. Breakout dengan volume yang besar dan sama ya, ditarik di menit-menit, enggak di menit-menit akhir sih kalau setahu saya Adaro, karena dia nggak ada gapnya ya. Nah ini beda sama tadi, ada gapnya juga, menit-menit akhir juga tarikannya. Tapi seharian dia sebenarnya hijau, cuman waktu di menit akhir digas ke atas. Cakep ini Adaro ini kalau misalkan teman-teman mau cari incer dividen, butuh saham dividen karena mau bagian dividen atau mau masuk ke batu bara itu. Mungkin area retrace yang aman atau area entry yang aman, bisa tunggu koreksi dulu. Nah, tapi kayaknya kejauhan nih kalau 1235. Ya kalau bisa sih dapat barang di 1235 ya. Cuman kayaknya saya kurang optimis juga kalau bisa dapat barang di situ. Mungkin amannya 1280 lah. Nah, ini kan sekarang 1300 ya. Kalau dia ke 1280 atau 1250, itu kalau teman-teman entry menurut saya udah bagus sih. Karena kalau misalkan kita cek juga kemarin yang ngangkat tuh bukan kaleng-kaleng guys. Bukan bandar salam profit ya, sehari naik sehari ARB gitu.
Nah, ini kayak gini nih bandarnya, kalau yang gigi-gigi itu kayak gini nih. Dia narik bukan saham gorengan, saham-saham murah gitu ya. Jadi akumulasi juga. Seperti itu. Ya, dengan keadaan kayak gini menurut saya bakal lebih optimis ini untuk IHSG ini. Dengan ditariknya saham-saham big cap-nya ya gitu. Tuh untuk supportnya 1280. Mungkin bisa entry 2 kali teman-teman. 1280 misalkan masuk 40%. Nanti kalau misalkan dia sampai 1250 masuk 60%. Tapi kalau misalkan dia nggak sampai, misalkan sampai 1280 doang ya, masuk 40%, ke 1250 ya misalkan nggak sampai situ, nanti ketika dia naik 1300 lagi masukin 60%-nya di situ. Jadi money manajemennya juga perlu seperti itu. Nah, mungkin setelah ini itu untuk Adaro ya. Untuk target kalau menurut saya jauh banget ya guys ya. Karena itu saya buy data aja. Ketika kemarin harga call-nya 100 tadi ya, itu harga Adaro ini di 2600 ini, 2500, 2600 nih. Tapi sekarang harga call udah 92, tapi sahamnya masih di sini. Mungkin ya kalau misalkan ini agak muluk-muluk sih, cuman ya bisa aja sebenarnya karena buy data ya seperti itu. Dia baru mencoba bikin cup and handle besar lagi mungkin ya. Ini cup, nah ini calon handle-nya bisa juga. Berarti breakout-nya di 1575 atau 1600. Itu juga area resistennya dia ya. Sebelumnya support di sini, resisten juga area-area situ. Kalau menurut saya bisa sih ketika nanti harga coal atau batu baranya bisa nyentuh 100 by target flag tadi ya. Itu Adaro bisa sampai ke sini 2600 mungkin ya. Spare masih panjang banget, tapi ingat ini bukan target sehari 2 hari ya. Mungkin bisa sampai akhir tahun 2021 kayak gitu. 100% lumayan bisa beggar nih. Dengan catatan kalau call-nya mendukung ya, seperti itu. Kalau menurut saya sih outlook-nya ya, ini call masih bisa rally sampai akhir tahun 2021. Karena kalau misalkan teman-teman tahu kan, akhir tahun itu kan jadi Natal ya. Kok Natal lagi? Musim salju. Nah, musim salju itu kan butuh energi buat pembangkit listrik dan lain sebagainya. Itu by teorinya seperti itu. Dan biasanya demand meningkat di situ yang bakal membuat harga naik. Nah, kita cek aja nih. Kemarin ya waktu ini Desember 2020 ya, waktu Adaro harganya 1500, harga call-nya berapa? Desember 2020 Adaro 1600. Desember 2020. Nah, ini di sini ya, area Desember 2020 nih. Saya pilih tengah aja ya, 15 Desember. Nih. 15 Desember ya, berarti sekitar di sini dia. Waktu itu harga call cuma 82. Di sini ya area ini. Harga call 82 tapi Adaro-nya sudah 1600. Sekarang harga call 92, Adaro-nya berapa? Ini saya tidak pom-pom, saya tidak ajarkan untuk beli. Saya hanya menganalisa apa yang saya lihat. Silakan teman-teman tertarik bisa entry sendiri. Resiko tanggung sendiri ya, jangan nyalah-nyalahin. Kemarin katanya Adaro bisa sampai berapa gitu, enggak. Saya cuma menganalisa dan ya saya sharing ke teman-teman. Yang pasti selalu saya bilang teman-teman harus punya analisa sendiri seperti itu. Di logika aja dah kira-kira. Ketika harga call-nya 80 area 80 lah, 80 sampai 85. Ini ya di sini. 80 sampai 85 harga Adaro 1600. Sekarang 92 baru 1300. Itu menurut saya menarik sih. Lihat saham-saham lain juga bakal menarik sih. PTBA kayaknya juga udah breakout and handle nih. Nah, ini kan dia cup, handle, terus ini breakout. Ini cakep juga nih. Ini ya, cup, handle, terus ini dia udah breakout. Mungkin volumenya juga lumayan. Nggak saya perdetail. Di sini juga ada pattern broadening. Jadi memang call itu pada perusahaan emiten batu bara itu pada konsolidasi ya kemarin ya, ngikutin sama pattern call-nya juga. Tuh, tapi kalau misalkan broadening ini breakout, wah ini cakep sekali nih PTBA ini. Apalagi tahu sendiri kan dividennya PTBA kayak gimana. Teman-teman bisa coret-coret ya, nggak saya sebutin namanya. Ini TMG, ini coretan lama saya, ini lama nggak lihat. Nah, ini TMG juga dia belum breakout tapi ya
Mungkin ini juga mau bikin flag dia. Nah, kayak gini bisa. Nah, ini bullish flag ya. Kalau misalkan breakout targetnya berapa? Ini saya nggak menghayal ya, ini by teori. Kalau misalkan dia bisa breakout ya. Sini targetnya sekitar 18.000. Dan kalau nggak salah ITM gini juga ada gap di atas kok. Nah, ini dia. Ini gapnya dia ini masih gede sekali ya. Dari 23.000 sampai 21.000 ini. Kan seperti yang saya bilang, gap itu 9 dari 10 gap itu tertutup. Jadi ya kalau logikanya, teorinya seperti itu ya silahkan teman-teman logika sendiri seperti itu. Yang pasti outlook call ini by technical masih bagus sekali. Seperti itu. Bisa pilih salah satu kalau menurut saya. Sayang kalau nggak punya semuanya ya. Bisa mau ITMG, PTBA atau Adaro, tinggal suka yang mana. Terus juga ini ya yang lebih gila lagi nih. Ini ITMG pada tahun 2018 juga. 2018 itu jaya-jayanya batu bara ya. Dia habis rally. Tuh. Oh, tapi pernah tinggi di 2012 juga ITMG ini. Nah, ini 2018 aja dia 32.000 dan sekarang baru 12.000. Ini di sini waktu harga call-nya 100 dan sekarang harganya udah 92. Ini cakep sih, dan saya melihat sesuatu yang lain lagi sih, yang lebih keren ya. Apa yang saya lihat adalah nih, saya melihat double bottom di sini. Ini karena memang kita kalau mau analisa tuh harus sering-sering ngecek ya, karena saya pun juga baru melihat ini potensinya. Kalau menurut saya kalau misalkan double bottom ini bisa konfirmasi ya, ITMG ini perjalanannya bakal jauh banget sih ini. Nih. Bentar. Nah, ini dia baru, kalau menurut saya ya, kalau harga kok malah ini. Kalau harga batu bara nggak ada drama, IHSG nggak ada drama lagi, ini double bottom bisa sih harusnya. Tapi ya agak muluk-muluk juga sih 30.000. Tinggal kita lihat aja nanti ketika targetnya harga batu bara udah terpenuhi. Nah itu kira-kira masih bisa lanjut apa enggak, bisa breakout apa enggak. Cuman kalau misalkan di logika ya, tadi kan harga target flagnya itu kan lebih dari 100. Sedangkan waktu 2018 harganya aja 100, itu dia udah di 30.000. Artinya kalau targetnya 105, ya pasti bisa breakout ini dong. Dan by technical ya kalau ini double bottom breakout, wah jauh ini targetnya. Tingginya segini berarti. Wah, bisa 55.000 itu ITMG itu. Ini nganu ya, apa? Saya hanya menganalisa aja. Nggak muluk-muluk, ini yang disebut dengan forecast, melihat masa depan itu. Apakah bisa terjadi? Bisa. Apakah bisa tidak terjadi? Bisa juga. Tinggal kita lihat mana yang dikonfirmasi gitu. Misalkan tahu-tahu ada bantingan atau gimana, batu baranya collab karena ditemukan energi baru yang lebih aman, dunia dilarang menggunakan batu bara, impor Cina ke Australia dibuka lagi, ya itu yang bikin galau gitu ya. Nah, itu bisa nggak jadi terjadi ini. Tapi kalau skema baiknya seperti itu kalau menurut saya. Tuh. Nah, mungkin terakhir kita ngecek Consumer Goods juga yang baru pada mulai bersinar ya. Sekali lagi mungkin dari ICBP dulu. Karena saya pernah nganalisa Unilever, 33 menit. Gak apa-apa lah ya, karena kemarin udah telat 1 hari ini, saya banyakin analisa ini. ICBP. Nah, ini ICBP udah breakout juga ya, dari downtrendnya dia. Dia udah breakout, retest, terus udah jalan nih. Kemarin juga volumenya lumayan gede. Jadi kayaknya udah pada duit, udah pada masuk ke Consumer Goods yang sebelumnya sideways parah nih. Dari tahun 2016 gak kemana-mana aja dia, cuma di situ-situ aja. Ini terus mentok sampai sini, terus di sini. Kalau teman-teman investasi di sini ya belum jalan duitnya. Tapi nanti ketika dia udah breakout garis hijau ini, ya menurut saya perjalanannya jauh ini, karena ini kan downtrendnya dia ya dari 2019 ini. Tuh. Oh enggak, tidak ada divergent. Ya yang pasti ini untuk target ICBP, pertama resistennya dia di 9.300 ya. Sebelumnya support, tapi karena jebol ya jadi resisten. Area 9.300 sampai 9.500.
Untuk supportnya dia ya mungkin ini comebacknya pakai KP handle mungkin ya, atau ini udah breakout jadi nggak pakai KP handle, double bottom tapi juga kejauhan juga sih. Atau kita lihat coba 15 menitnya ya, dia comebacknya pakai pattern apa. Oh lebih ke KP handle sih, tapi di time frame kecil ya. Ini cup, ini handle, terus dia breakout, retest, ngegas seperti itu. Berarti ya kalau supportnya sekarang ada di area sini 8650 sampai 8625. Itu resisten tadi ada di target mungkin ya. Karena kalau kita masuk ke saham-saham blue chip, consumer goods itu kalau target harian susah karena dia bergeraknya lemot kan. Nah, target bisa ke sini mungkin ya 9300. Lumayan menarik, yang pasti ini saham paling aman lah, kayak bahasanya safe havennya pasar modal. Next kita lanjut ke Unilever. Nah, Unilever ini juga dia udah kemarin pernah saya analisa juga ya. Kayak baru konten kemarin deh, tapi nggak apa-apa dah. Ini dia juga udah mantul dari area supportnya. Sebelumnya kan supportnya ya tahun 2020 kemarin waktu IHSG chaos itu kan dia jadi support ini 6.500 ini sampai 6.600 nih. Dan kemarin dia mantul di situ. Cakep, ada volumenya juga. Ya ini nggak usah saya panjang-panjang ya karena udah pernah saya bahas kemarin. Untuk target ya mungkin ngebreak yang ini dulu. Downtrend channel pertama ini warna merah ini area 7.600 lah ini sampai 7.700. Amannya ya target 8.000 gitu. Untuk next ya downtrend channel kedua yang warna merah, yang saya ganti deh warna Pirena. Yang warna biru ini target kedua. Tapi kalau misalkan bisa breakout, nah ini perjalanan bakal panjang guys. Ini mungkin falling wedge ya, kita biar lebih enak. Karena kalau saham-saham kayak gini tuh blue chip, consumer goods itu lebih enak buat jangka panjang. Jadi ngelihatnya juga enak pakai time frame yang gede aja. Falling wedge ini bisa, terus flag mungkin juga bisa, tapi lebih ke falling wedge karena kalau flag itu kan nyamping ya. Kalau kayak gini falling wedge berarti ya target ya mungkin ya. Kalau by teori ya nggak muluk-muluk juga sih sebenarnya sepanjang tiang benderanya ini 16.000. Ya kalau menurut saya bisa sih sekelas Unilever ya. Ini seperti itu. Cuman ya perjalanannya jauh. Ini kalau misalkan slope-nya kemiringannya sama aja berarti ditempuh pada tahun 2028 tuh ya. Cek di bawah ini. Nah, Februari 2028. Berarti masih 7 tahun lah target ke situ bisa. Dengan catatan kalau misalkan breakout. Oke, itu mungkin asing juga mulai ngambil ya. Ya, lumayan lah inilah buat jangka panjang investasi, iseng-iseng aja. Tapi bebas sesuaikan dengan strategi teman-teman. Oke, mungkin itu untuk konten hari Jumat kemarin. Mohon maaf telat kontennya karena kemarin saya ada acara seharian dan pulang itu udah malam, saya juga capek. Jadi udahlah, mungkin besok Sabtu libur, saya upload Sabtu aja gitu. Semoga bermanfaat. Ini outlooknya semakin bagus untuk IHSG. Semoga aja sebentar lagi masa konsolidasi IHSG selesai. Ditandai dengan apa? Nah, tanda pertamanya ini. Nih, ketika dia break ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya mau analisa sendiri pakai RSI, nanti ketika dia udah break, menurut saya ini bakal cakep sih. Karena divergennya udah hilang seperti itu. Itu ya buat konten hari ini. Kalau misalkan ada kurang saya mohon maaf. Kalau buat ada yang pertanyaan, silakan komen aja di YouTube atau DM Instagram. Insya Allah bakal selalu saya balas. Dan selalu punya analisa buat teman-teman sendiri, jangan asal HK aja saya ngomong ini besok langsung HK gitu kan bahaya juga ya. Seperti itu. Yang pasti itu tadi, buat yang mau konsultasi juga bisa lihat videonya dulu dan DM via Instagram. Support terus channel ini dengan cara like, comment, share dan subscribe karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Ya, semoga juga cuan-cuan saham bisa semakin besar dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, mungkin itu dari saya. Dan salam cuan.